walau telah meninggal dunia lebih dari 2 dasawarsa silam, namun pesona Putri Diana sampai sekarang masih dikenang oleh banyak orang. Pasalnya, semasa hidup dulu, mendiang Princess of Wales ini dikenal sebagai sosok yang baik hati, lembut, dan mudah tersentuh oleh isu kemanusiaan. Tak ayal jika semasa hidup pula, julukan The People's Princess dinisbatkan kepadanya. Kecantikannya pun melegenda dari dulu sampai sekarang. Boleh dibilang, sepanjang sejarah berdirinya kerajaan Inggris, belum ada yang dapat menandingi kecantikan The People's Princess yang satu ini. Meski belum tentu kebenarannya, tapi banyak orang bilang bahwa orang baik biasanya tak berumur panjang. Nampaknya, hal itu juga berlaku bagi Putri Diana. Tuhan juga tak memberinya umur panjang. Kematiannya pun diwarnai dengan sebuah tragedi yang begitu memilukan. Saat itu, Diana sudah resmi bercerai dari suaminya, Pangeran Charles, calon Raja Inggris itu. Selepas makan malam bersama kekasihnya, Dodi Al-Fayed, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tragis di terowongan Pont d'Arlama, Paris, Perancis, 31 Agustus 1997. Mobil yang dikemudikan oleh Henry Paul itu menabrak pilar di pintu masuk terowongan. Disebutkan Kompas, 27 November 2020, Dodi Al-Fayed dan Henry Paul tewas seketika di lokasi kejadian. Sedangkan, Putri Diana sempat dilarikan ke rumah sakit. Tapi, sayang 1000 kali sayang. Nyawa Putri Diana tak berhasil tertolong lagi. Beliau meninggal pada pukul 6 pagi, keesokan harinya. Mendiang ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini pun meninggal dunia di usia 36 tahun. Publik pun tersentak mendengar kabar soal kematian The People's Princess. Sebagian bahkan ada yang sampai tak bisa menahan tangis akan kenyataan itu. Masyarakat dunia benar-benar merasa sangat kehilangan kala itu. Upacara pemakamannya pun disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi di berbagai pelosok penjuru dunia. Dikutip dari Intisari Online, 6 September 2020, tidak hanya di London, prosesi pemakaman Putri Diana juga disiarkan secara langsung oleh ratusan kanal televisi ke seluruh dunia. Disebutkan jika saat itu diperkirakan 2,5 miliar orang di seluruh dunia menonton siaran langsung upacara pemakaman mendiang Lady Diana. Yang menarik, belakangan muncul berbagai spekulasi hingga konspirasi seputar kematian Putri Diana. Mulai dari yang menyebut itu bukan kecelakaan biasa melainkan ada upaya pembunuhan oleh agen rahasia Inggris, CIA, hingga Freemason. Dibunuh agar Pangeran Charles bisa bebas menikah lagi, dibunuh supaya Putri Diana tidak menikah dengan pria Arab, hingga dibunuh agar Putri Diana tak jadi mualaf. Setidaknya, demikian disebutkan Detik, 31 Agustus 2020, dalam artikel berjudul, Teori Konspirasi di Seputar Kematian Putri Diana. Sepertinya, sejumlah spekulasi mengenai berbagai dugaan konspirasi seputar kematian Putri Diana itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sang kekasih, Dodi Al-Fayed, adalah seorang muslim berkebangsaan Arab. Bahkan, disebutkan Hai Bunda, 15 Desember 2019, sempat beredar kabar bahwa ayah Dodi Al-Fayed yang juga pemilik Ritz Hotel Paris, Mohammed Al-Fayed, selalu mengatakan kalau putranya sudah berencana melamar Putri Diana. Ditambah lagi dengan pernyataan yang sama dari seorang penulis bernama Martin Gregory. Dodi Al-Fayed akan melamar Diana pada malam kecelakaan itu dan sudah membeli cincin di toko perhiasan Repossi Jewelers, ucap Gregory. Lantas, selang beberapa lama kemudian setelah kematian Putri Diana dan Dodi Al-Fayed,
disebutkan bahwa sebuah cincin bertuliskan Dismoyoi, yang artinya, katakan kepadaku ya, ditemukan. Cincin itu ditemukan di apartemen milik Dodi Al-Fayed. Bahkan, disebutkan lagi bahwa ayah Dodi Al-Fayed juga sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Muhammad Al-Fayed mengaku bahwa Putri Diana sudah mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mengandung buah cinta dengan Dodi Al-Fayed. Lantas, benarkah saat peristiwa kecelakaan itu terjadi, Putri Diana tengah mengandung atau dalam kondisi hamil calon anak seorang pria muslim bernama Dodi Al-Fayed? Berkait pertanyaan itu, muncul pernyataan menarik dari Dr. Richard Shepard, seorang ahli patologi forensik. Ia juga sempat menerangkan kondisi Putri Diana setelah mengalami kecelakaan hingga menghembuskan nafas terakhir. Diana terkena tumbukan berkecepatan relatif rendah dalam kendaraan yang sangat aman, tapi dia yang paling sedikit terluka, kata Dr. Richard Shepard dalam acara The Morning Show, seperti dilansir New Aida, yang kemudian dikutip Wow Keren, 17 Desember 2019. Dr. Richard Shepard juga mengatakan bahwa Diana masih bisa bicara dan berkomunikasi saat itu. Dia terlihat baik. Tapi, dalam perjalanan menuju rumah sakit, kondisinya makin memburuk dan butuh operasi toraks darurat, jelas Dr. Richard Shepard. Belakangan diketahui bahwa ternyata Putri Diana dinyatakan mengalami robekan kecil di pembuluh darah pada bagian paru-paru. Dan itu yang menyebabkan kondisi Putri Diana jadi memburuk. Dr. Richard Shepard memastikan bahwa robekan kecil di paru-paru Diana itu adalah cedera yang benar-benar langka. Lantas, bagaimana soal spekulasi yang menyebutkan bahwa Putri Diana tengah hamil saat mengalami kecelakaan? Dr. Richard Shepard pun mengungkapkan hasil forensik Putri Diana. Aku tidak melihat bukti. Aku sudah melihat semua informasi medis dan patologi, aku sama sekali tidak melihat bukti apapun yang mendukung bahwa dia hamil, ungkap Dr. Richard Shepard, menegaskan. Masih dari Wow Keren, hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Angela Gallop, penulis buku When the Dogs Don't Bark, A Forensic Scientist Search for the Truth. Ini memastikan kalau tim investigasi menguji apakah sampel darah Diana mengandung hormon kehamilan. Pada akhirnya, semua tes hasilnya negatif. Itu berarti sangat mungkin Diana tidak hamil saat kematiannya, ungkapnya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.